Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teh Mimin dari channel Pelosok Sumedang. Perjalanan saya kali ini yaitu akan menuju ke Kecamatan Dharma Raja. Ada beberapa tempat yang akan saya kunjungi di sana ya teman-teman. Di antaranya nanti yang pertama saya akan ke situs Astana Gede, di mana di sana terdapat makam Prabu Lembu Agung yaitu Raja ketiga di Kerajaan Sumedang Larang. Tempat yang kedua yang akan saya kunjungi yaitu di Pantai Bagelen atau Cibungur. Saya akan mengajak teman-teman semua melihat bagaimana sekarang kondisi air di Bendungan Jati Gede. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan mengunjungi waduk. Kita akan melihat apakah tugu waduk masih terlihat ataukah sudah terendam lagi oleh Bendungan Jati Gede. Kemudian saya juga akan mengajak teman-teman melihat bagaimanakah sekarang kondisi Sungai Cimanuk, apakah masih terlihat alirannya ataukah sudah tertutup oleh Bendungan Jati Gede. Nah teman-teman, tanpa terasa kita sudah nyampe di Dharma Raja. Ini saya masuk dari Cinawing ya, dari Cinawing Desa Karangpakuan. Kita akan masuk ke sebelah kiri untuk menuju situs Astana Gede. Dan nanti akan saya jelaskan ada apa sajakah di situs Astana Gede sehingga sampai kini masih ramai dikunjungi oleh warga, tepatnya diziarahi ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum paham atau masih bertanya-tanya, kenapa sih di Sumedang banyak sekali situs, kenapa sih banyak sekali makam keramat? Jawabannya adalah karena pada dahulu kalanya di Sumedang itu terdapat kerajaan ya teman-teman. Kerajaan Tembong Agung merupakan kerajaan yang menjadi cikal bakal adanya Kerajaan Sumedang Larang. Didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih pada tahun 678 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Desa Leuwih Hideung, Kecamatan Dharma Raja, yang saat ini seluruh wilayahnya terendam Bendungan Jati Gede. Dan situs yang akan kita datangi ini adalah namanya situs Astana Gede. Di sana ada makam Prabu Lembu Agung yang merupakan cucu dari Prabu Aji Putih. Nah, untuk teman-teman yang mau datang ke sini atau mau menyusuri sejarah, silakan bisa datang ke Kecamatan Dharma Raja. Untuk rutenya nih teman-teman ya, dari Sumedang Kota untuk menuju ke arah situs Astana Gede, teman-teman bisa mengikuti arah petunjuk yang menuju Kecamatan Dharma Raja melewati Kecamatan Ganeas, Kecamatan Situraja, terus Kecamatan Cisitu, dan sampailah kita di Kecamatan Dharma Raja. Nanti dari sana di Kecamatan Dharma Raja ada petunjuk besar sekali ya teman-teman. Di depan itu ada petunjuk situs Astana Gede. Kalian tinggal masuk aja seperti jalannya ini yang saya lewati ini, yaitu berada di sebelah kiri jalan raya. Masuknya dari Gapura Cinawing, Desa Karangpakuan. Kurang lebih jarak 1 km dari jalan raya Sumedang Waduk, kita akan menemukan petunjuk ini teman-teman ya. Ada situs Demdem dan yang di bawahnya ada situs Astana Gede. Dan kita akan belok ke kanan menuju situs Astana Gede. Beberapa bulan terakhir ini selama musim kemarau kita masih bisa melihat 4 makam keramat yang ada di situs Astana Gede ini. Nah, menjelang musim hujan, bukan menjelang lagi ya teman-teman, ini curah hujannya udah tinggi. Ini kabarnya sebentar lagi keempat makam ini akan segera terendam lagi oleh air Bendungan Jati Gede. Mau menuju situs Astana Gede, di mana di sini terdapat makam Raja Sumedang Larang yang ketiga yaitu Prabu Lembu Agung. Nah, jalannya seperti ini teman-teman. Jadi saya tidak bisa membawa motor. Motornya di sana Honda PCX 160 warna hitam. Saya tinggal di sana di pertigaan jalan. Karena ini jalannya sudah mulai jalan tanah. Nah, kita akan menyusuri jalan ini. Tidak jauh dari sini teman-teman. Cuman berapa ya ini? 50 meter lah. 50 meter lah ya. Oke, seperti ini ya keadaannya teman-teman. Serasa sejuk gitu. Nih. Ada suara ayam, suara burung. Dan ini sudah dekat di Bendungan Jati Gede. Ini berada di pinggir Bendungan Jati Gede, basisir ya, pantai. Bahkan kalau misalkan nanti sudah
maksimal airnya. Ini saya juga belum tahu nih. Kita lihat dulu apakah masih terlihat, apakah sudah terendam keberadaan makam Prabu Lembu Agung. Gitu ya teman-teman. Dari sini sudah terlihat kawasan pemakamannya. Habis hujan, karena semalam hujan jadi agak becek gini nih ya. Jadi mudah-mudahan juru kuncinya ada, karena saya juga udah pernah kesini, jadi udah kenal teman-teman sama juru kuncinya. Ini yang kedua kali saya datang ke sini. Seperti ini teman-teman ya kondisinya nih. Wilujeng Sumping di situs Kabuyutan Astana Gede, Cipaku Dharmaraja, Sumedang, Prabu Lembu Agung. Ini kok Cipaku ya? Harusnya sih Karangpakuan, karena Cipakunya sudah, kalau desa Cipaku sudah terendam semua. Oh mungkin ke bawahnya Cipaku dulu mungkin ini ya? Iya. Ya udah teman-teman, kita masuk ke sini. Ini beneran airnya udah deket banget. Wilujeng Sumping di situs Kabuyutan Astana Gede, Cipaku Dharmaraja. Ini tempatnya cakep teman-teman. Ini ya ada batu apa ya? Coba saya baca dulu ya di sebelah sini. Ada di depan. Program PT Jasa apa ya? Jasa Saraya. Ini tempatnya adem banget teman-teman, asik banget. Nah ini ada Kohol Kabuyutan sebelah sini. Tahunnya tahun berapa kali ya ini pohon kayu apa ya? Kohol Kabuyutan ini biasanya dipakai untuk sebagai pengumuman, pemberitahuan ya kalau zaman dahulu, karena tidak ada HP, tidak ada alarm, tidak ada lonceng. Jadi untuk mengumpulkan warga biasanya menggunakan kohol. Astana Gede. Nah, di sini ada Balai Gede Pakuning Alam. Cicingkeun, pageuhkeun, kukuhkeun. Nah, itu sekarang saya sering dengar istilah itu ya, teman-teman. Nah, ini di sini ada balai gedenya nih, digunakan untuk berkumpul para peziarah biasanya ya, para pengunjung di sini. Tempatnya enakeun ya, teman-teman, lumayan luas juga ini. Biasanya juga bisa dipakai buat pengajian dan lain-lain. Di sebelah sana ada musola kecil ya. Kalau musola kecil namanya Tajug. Tajug Aji Putih, menggunakan nama Aji Putih, yaitu Prabu Aji Putih atau Raja pertama Sumedang Larang. Dan ini ada di sebelah sini ada Balai Alit ya. Ini balainya atau ruangannya lebih kecil. Dan ini sepertinya ada ruangan kamar ya, berarti bisa juga untuk nginep. Dendem samper tunda awaki. Nah, sebelum ke area makam, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dulu kondisi di tempat ini ya teman-teman. Ini ada musolanya sebelah sini, atau disebutnya Tajug ya, Tajug Prabu Aji Putih. Terus juga ada kamar mandi, ada toiletnya. Di sini benar-benar terawat ya teman-teman, ini bersih banget. Musolanya, Tajugnya bagus banget, kecil, rapi, bersih, terawat. Ini pastinya buat istirahat cocok banget nih. Dan ini adalah toiletnya ya. Kita akan lihat ke bawah. Ini belum ada juru kuncinya nih teman-teman. Si A-nya belum kesini kayaknya, jadi belum ketemu kita nih. Nih jembatan bambu ya, cukang namanya. Apa? Bukan. Ini buat itu katanya, kalau misalkan udah di sana sudah terendam, jadi yang pada wiri dan sebagainya di sini.
karena Prabu Aji Putih mah di sebelah sana di Cipaku dan benar-benar terendam. Nah teman-teman, sudah terlihat dari sini Bendungan Jati Gede ini. Kalau misalkan nanti sudah maksimal airnya, ini cukang ini atau jembatan bambu ini akan terendam teman-teman. Jadi sekarang mumpung belum terendam, kita manfaatkan kita membuat kenang-kenangan mengambil gambar di sini nih teman-teman. Nah ini jembatannya kayak di Baduy ya, di Baduy. Oke. Ini bekas orang lewat nih, berarti udah sering dipakai ini jembatannya. Ini juga ada saluran air. Nah teman-teman, alhamdulillah ternyata makam Prabu Lembu Agung ini ternyata belum terendam nih, masih terlihat. Tapi sebentar lagi, untung saya udah keburu datang ke sini ya. Nih kita lihat dulu situs Astana Gede Cipaku. Ya betul teman-teman, ternyata ini masuk ke desa Cipaku ya. Oke. Oh. Nah ini ya, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang cagar budaya, ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ya. Oke, kita menuju ke sini. Prabu Lembu Agung merupakan keturunan ketiga dari Prabu Aji Putih yang merupakan pendiri Kerajaan Tembong Agung. Didirikan pada tahun 678 Masehi di Citembong Girang, Kecamatan Ganea, Sumedang. Kemudian dipindahkan ke Kampung Muhara, Desa Leuwih Hideung, Kecamatan Dharma Raja. Pernikahan Prabu Guru Aji Putih dengan Dewi Nawangwulan melahirkan 4 orang anak, yaitu yang pertama Prabu Tajimalela, yang kedua Aji Saka, yang ketiga Haris Dharma, dan yang keempat adalah Langlang Buana. Prabu Tajimalela sebagai putra pertama merupakan pewaris tahta dari Prabu Guru Aji Putih setelah beliau wafat. Dan makam Prabu Guru Aji Putih sendiri ini tidak jauh dari sini ya teman-teman. Sayangnya untuk situs Prabu Guru Aji Putih ini benar-benar terendam Bendungan Jati Gede ya. Jadi meskipun kemarin kemarau itu benar-benar tidak muncul ya, hanya terlihat bukit saja dan ada tanamannya terlihat sebagai tanda aja. Dan nama Sumedang sendiri itu tercetus dari ucapan Prabu Tajimalela ketika mempelajari ilmu kasumedangan. Saat itu terjadi peristiwa langit yang diterangi oleh cahaya. Melihat peristiwa itu, kemudian Prabu Tajimalela mengucapkan sebuah kalimat, "Ingsun medal, ingsun madangan, kaula bijil, kaula nyaangan," yang artinya aku terlahir, aku memberi penerangan. Setelah peristiwa itu, beliau mengganti nama kerajaan dari Tembong Agung menjadi Sumedang Larang. Pernikahan Prabu Tajimalela dengan Nyi Mas Ranggawulung melahirkan 3 orang putra. Yang pertama yaitu Prabu Lembu Agung, yang kedua Prabu Gajah Agung, dan yang ketiga adalah Sunan Ulun. Berdasarkan layang Dharma Raja, kemudian Prabu Tajimalela memberi perintah kepada kedua putranya, yaitu Prabu Lembu Agung dan Prabu Gajah Agung, yang satu menjadi raja dan yang lainnya menjadi wakilnya. Tetapi keduanya tidak bersedia menjadi raja. Oleh karena itu, Prabu Tajimalela memberi ujian kepada kedua putranya, dan yang kalah harus menjadi raja. Dikisahkan bahwa Prabu Gajah Agung dinyatakan kalah. Akhirnya dia harus menjadi raja Kerajaan Sumedang Larang. Tetapi wilayah ibu kota harus mencari lagi sendiri. Sedangkan Prabu Lembu Agung tetap di Leuwih Hideung menjadi raja sementara yang biasa disebut dengan Prabu Lembu Peteng Aji, untuk sekedar memenuhi wasiat Prabu Tajimalela. Setelah itu kerajaan Sumedang Larang diserahkan kepada Prabu Gajah Agung dan Prabu Lembu Agung menjadi resi. Prabu Lembu Agung dan para keturunannya tetap berada di Dharma Raja.
Sedangkan Prabu Gajah Agung memindahkan kerajaan ke Ciguling di wilayah Sumedang Selatan. Nah teman-teman, nanti juga mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa berkunjung atau menyusuri situs yang berada di Ciguling. Nah teman-teman, inilah makam dari Prabu Lembu Agung. Nah teman-teman, selain makam Prabu Lembu Agung, di sini juga ada 3 makam lainnya, yaitu ada makam Kiai Demang Cipaku, kemudian ada makam Mbah Jalul. Mbah Jalul itu merupakan adik dari Prabu Tajimalela. Dan yang ketiga yaitu ada makam Nyimas Siti Sujiah, yaitu istri dari Prabu Lembu Agung. Situs Astana Gede ini berupa bangunan teras berundak, terdiri dari 3 teras, yaitu ada teras paling atas yang terdapat makam Mbah Jalul, terus ada 2 teras berikutnya yaitu makam Prabu Lembu Agung ini dan makam Mbah Dalem Demang Cipaku, dan teras yang terakhir yaitu berupa gundukan batu berbentuk 4 persegi panjang dengan 1-3 gundukan berorientasi ke utara selatan. Nah teman-teman, dari sini terlihat banget ini air bendungan Jati Gede sudah dekat sekali teman-teman ya. Dan ini diperkirakan mungkin di bulan Februari ini atau mungkin Maret awal, situs yang berupa makam keramat ini akan segera tenggelam lagi, dan kita akan bisa melihatnya ketika musim kemarau di tahun ini, mungkin di sekitar bulan Oktober, November, Desember mungkin ya. Karena pada musim hujan ini benar-benar ini bendungan akan dimaksimalkan airnya untuk cadangan musim kemarau. Nah, yang ini merupakan makam Mbah Jalul, yaitu adiknya dari Prabu Tajimalela. Dan yang di sebelah sana ini yang paling dekat ke air adalah makam Siti Sujiah, yaitu makam dari istri Prabu Lembu Agung. Berarti nanti yang akan terendam duluan adalah makam dari Nyimas Siti Sujiah. Dan untuk makam Prabu Tajimalela sendiri yaitu berada di Gunung Lingga, dan itu bukan makam ya teman-teman, tetapi petilasan, dimana di situ diketahui adalah tempat terakhir Prabu Tajimalela melakukan pertapaan. Dan untuk lokasi petilasan Prabu Tajimalela sudah pernah diposting ya teman-teman. Teman-teman silahkan bisa dibuka lagi, scroll lagi video yang terdahulu sekitar berapa 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya, saya sudah posting makam Prabu Tajimalela. Bukan makam sekali lagi, tapi makom atau petilasan. Sedangkan makam Prabu Gajah Agung berada di Desa Cisurat, Lembur Cicanting, Kecamatan Wado. Itu berada di dataran tinggi ya teman-teman, malah seperti bukit gitu, jadi itu aman, tidak terkena rendaman air karena itu berada di sebelah kanan jalan lingkar Dharma Raja Wado. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa atau saya bisa ke sana sehingga teman-teman juga bisa mengikuti perjalanan sejarah Kerajaan Sumedang Larang. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat ada akang-akang melakukan aktivitas yaitu sedang mancing. Ini asik banget dia sendiri nih. Menirawasan kieu atunya. Jair ah. Jair. Nah nyalira wae biasana sok bergrup aku mengusap teh. Ya, aya yang ibu sepi. Bahasnya no. Ya. Oh, tos ieu nya tos seueur caina ayeuna mah ka mana-mana. Tah geuningan tos kayak seueur nya. Alhamdulillah. Jalan anu itu mana anu aya jembatan teh geuning palih dia teh? Oh, di Ancol eta ibu. Di polisi itu. Sanes ti dieu nya? Iya. Oh, asa ti dieu geuningan. Oh, nu lebeti itu teh ya. Ancol, Karang Pakuan ya, anu aya gapura Karang Pakuan. Mohon. Oh, tadinya. Tapi masih aya keneh jembatan ah. Tos teu aya. Tos ka keueum oge. Tos.
Ya semingguan lah. Ini kira-kira mananya dulu teh aya tulisan SD Cipaku gitu gini di mananya? Oh di tengah itu. Tebihnya ti dia. Tapi Terus teh katingali we nya. Nah, teman-teman, begini ya. Kalau dilihat dari basisir atau di pantai Cipaku, ini nampak makam Prabu Lembu Agung sama Mbah Jalu. Ini tinggal berapa meter lagi akan terendam, teman-teman ya. Sepertinya sekitar 20 meter lagi ini akan segera terendam. Saya akan melihat ke sebelah sana. Di sana juga ada aktivitas warga. Ini hening banget suasananya. Tapi ya ini betahnya tuh bersih di sini tuh ya. Berjalan melihat di area Cipaku ini ya. Ini udah bukan Paku Alam, teman-teman, udah beda desa ya. Ini dah Cipaku. Ini kalau nggak dibersihin, kalau nggak dirawat pasti balanya banyak. Ini karena pasti kayak gini ya. Oh iya, ini karena rajin bersih-bersihnya. Entah berapa bulan lagi nanti bisa terlihat lagi. Ini waktu kesini itu merah putihnya masih bagus, sekarang udah pudar. Nih pohonnya besar banget, teman-teman. Udah rapuh itu. Punten Bapak. Tos karenging, ieu teh laukna. Teu acan. Oh. Nah, ieu mah atuh siga bade ka kebon nyandak ieu. Kopi dah beli hayana perigen kopi. Kopi. Jalan kopi. Oh, gitu. Cocok pisannya kanggo nu nguseup. Pak ieu teh kacandakna ka Cipaku atau nepi Karang Pakuan, Pak? Paku Alam. Oh, ka Paku Alam. Berarti aya tilunya tadi. Nama ta makam meureun nusa Paku mah. Mohon nu teh ti palidinya lebet teh. Ya makamu gua. Paku mah. Ieu pas bat teh. Da lembur nama tos kakeun sadayanya Pak Cipaku mah nya. Ini kamari ngambil saat. Nomorna teh ieu. Tingali. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah keluar dari lokasi situs Astana Gede. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Atau juga misalkan teman-teman ada rekomendasi untuk ada tempat yang pengen didatangin, silakan tulis di kolom komentar ya. Misalkan di sini, misalkan di situ Raja ada situs apa gitu, terus kasih tahu alamat yang lengkap gitu ya teman-teman. Tetapi tidak terbatas kepada situs-situs kuno aja ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki tempat wisata atau misalkan produk UMKM, boleh hubungi saya untuk dibantu agar lebih dikenal lagi di kota Sumedang ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Perjalanan akan saya lanjutkan menuju Pantai Bagelen yang berada di Cibungur. Kita akan melewati kantor Kecamatan Dharmaraja, akan melewati alun-alun Dharmaraja dan juga Masjid Dharmaraja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Pelosok Sumedang. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dukung terus channel Pelosok Sumedang dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya supaya tetap bisa mengikuti petualangan Pelosok Sumedang. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.